Jarene gak ngeter lho kene. Ayo mantap mantap ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Untuk saat ini kami libur untuk hunting, dan saya akan menunjukkan kepada teman-teman apa yang saya hasilkan atau apa yang saya dapat dari tim Kebo Marcuet yang mencari peradaban di pegunungan, teman-teman. Dan beberapa bukti artefak yang ditemukan oleh teman-teman seperti yang saya tunjukkan tadi, nanti akan saya jelaskan beberapa jenis benda-benda yang ditemukan di daratan atau di pegunungan, bukan hanya di Sungai Brantas atau Sungai Bengawan Solo yang mempunyai nilai sejarah dan terdapat benda-benda yang mempunyai nilai sejarah, teman-teman. Tapi selain di Bengawan, juga di pegunungan atau di hutan kita sering mendapatkan beberapa bukti peninggalan sejarah nenek moyang kita. Berarti di situ terdapat peradaban kuno atau peradaban peninggalan nenek moyang kita. Seperti inilah, teman-teman, yang saya dapatkan tadi malam. Ini sudah saya tata rapi agar saya bisa mengedukasi dengan menunjukkan teman-teman dan menjelaskan beberapa yang saya pahami dan yang saya pelajari agar menjadi sebuah inspirasi atau motivasi untuk mengenang sejarah, mengenang peninggalan sejarah nenek moyang kita. Pentingnya sejarah atau peninggalan-peninggalan yang belum terkuak itu kita kuak dan kita lestarikan. Karena apa? Dari sejarah masa lampau kita bisa mengambil hikmah, mengkaji sebuah filsafah zaman dulu agar kita bisa tertata rapi dan tertata hati kita untuk bisa menghargai dan menghormati antar sesama, teman-teman. Inilah beberapa benda yang saya dapat dari teman-teman Kebo Marcuet yang hunting di pegunungan atau di alas. Oke, inilah teman-teman yang saya dapatkan. Ini termasuk besi-besi yang sudah tidak bisa dibersihkan lagi, termasuk sudah rusak. Ini saya kumpulkan di kardus ini. Ini akan saya manfaatkan untuk bisa menjadi daur ulang pusaka baru atau pusaka Kamardikan, termasuk Putrani, teman-teman. Biasanya kita punya teman di Madura, di Jogja, juga di Magetan, dan juga di Gresik. Itu memang butuh besi-besi peninggalan seperti ini untuk bisa didaur ulang menjadi sebuah pusaka baru dan mempunyai isoteri yang tinggi, teman-teman. Karena apa? Besi pusaka itu terbentuk kalau tidak ada bahan meteoritnya zaman dulu. Itu mungkin seperti besi baja atau seperti belati-belati biasa, teman-teman. Tapi bila mana ada
campuran dari bahan-bahan besi aji zaman dulu akan menjadi lebih sempurna dan lebih bagus bila diwarangi seperti itu. Dan inilah yang saya dapatkan. Ini adalah timba perunggu dan saya isi dengan koin kobok untuk memfilosofikan kita menimba harta. Koin adalah sebuah harta, timba adalah sebuah ayunan untuk mengangkat sebuah filosofi. Ini bisa difilosofikan, teman-teman. Ini timba perunggu zaman dulu seperti ini. Nah, kalau kita bisa menamakan dulunya itu adalah sumur senggot. Dan kita akan tunjukkan pada teman-teman. Mungkin beberapa kali saya sudah mereviewnya. Ini adalah lampu jarak. Lampu jarak ini berlogamkan perunggu. Ini temuan darat. Ini seperti ini fungsinya, dan ini ada rantainya digantungkan, dan ini dikasih minyak jarak, dan di sini ada upetnya atau coloknya, atau bisa disebut penyulut. Ini teman-teman. Dan ini juga lampu jarak. Ini lampu jarak yang kita temukan di Sungai Brantas kemarin dan tidak sempat saya review karena cuaca tidak memungkinkan. Waktu kita dapat langsung hujan, jadi kita tidak bisa nge-review. Ini ada ornamen patungnya, teman-teman. Tapi patung apa saya juga kurang paham. Sepertinya primitif. Dan ini bisa dibuka, teman-teman. Nah, di sini adalah tempat minyaknya dan ditutup kembali. Ini adalah tempat minyaknya dan ini adalah coloknya, dan bisa ditutup kembali seperti ini. Ini sudah saya bersihkan dan kondisinya masih alami temuan Sungai Brantas. Ini sekalian saya review ini. Dan ini adalah serpian-serpian gantungan lampu jarak juga. Ini biasanya lampu jaraknya berbentuk perahu. Ini ada rantainya dan digantung seperti ini. Kenapa saya kumpulkan dan saya review? Karena ini adalah, walaupun serpian, adalah bukti sejarah peninggalan nenek moyang kita. Dan tadi malam saya juga mendapatkan beberapa cincin perunggu seperti ini, bermotifkan candian, tapi ini batunya hilang. Nanti bisa kita kasih batu lagi bila ada batu nanti. Oke, kita akan melanjutkan untuk memahami tentang besi pahat. Ini termasuk jenis wadung. Wadung itu sebagai sarana pemotong kayu dan pemahat kayu, teman-teman, untuk membuat kerajinan zaman dulu. Ini beberapa wadung dan fungsinya adalah untuk memahat dan untuk mengukir. Ini termasuk wadung tatah seperti ini, seperti zaman sekarang. Ini juga termasuk wadung tapi jenis tatah untuk pemahat, untuk pengukir seperti ini. Dan ada yang lebih besar lagi, itu buat tebang kayu. Begitu, teman-teman. Dan selanjutnya saya akan menunjukkan kepada teman-teman, inilah pisau raut, bisa dikatakan pangot seperti ini. Ini ukurannya kecil-kecil. Ini malah sangat bagus sekali ini. Nah, pangot-pangot seperti ini bisa difungsikan sebagai pengirat rotan, atau bisa dikatakan bila Jawanya sisik-sisik, teman-teman.
Tapi jangan salah paham tentang jenis pisau raut seperti ini. Ini bukan hanya sebagai alat atau media untuk membuat sesuatu, tapi ada beberapa jenis pisau raut seperti ini. Ada beberapa jenis pisau raut seperti ini memang difungsikan sebagai bekal kubur atau memang dulunya dibuat sikep, teman-teman, atau ageman. Biasanya pisau raut seperti ini agemannya itu ageman putri, seperti hanya jenis pisau apa itu buat menjaga diri, teman-teman, untuk jaga diri. Bila mana peperangan itu dimenangkan oleh kerajaan satu dan kerajaan dua kalah, maka penghuni kerajaan dua, putri atau dayang-dayangnya akan membela dirinya dengan pisau-pisau seperti ini. Bila mana tidak sanggup membela dirinya, maka dia akan bunuh diri dengan pisau-pisau seperti ini, teman-teman, daripada diperbudak oleh kerajaan yang satu. Seperti itu. Mungkin pemahaman dari saya yang saya sampaikan mungkin ada kekurangan dalam suatu penjelasan. Teman-teman bisa menulis di kolom komentar nanti apa yang teman-teman pahami tentang pisau raut seperti ini. Ini besi aji dan ini bukan termasuk media untuk membuat sesuatu saja, tapi ini adalah ageman dari beberapa putri atau termasuk orang wanita. Karena apa? Saya bisa mengatakan seperti itu. Dari bentuknya yang unik seperti ini, tidaklah mungkin hanya difungsikan sebagai alat, teman-teman. Ini bentuknya unik-unik sekali, seperti kuku bima, tapi malik, dan seperti pedang tengkek, tapi kecil. Oke, mantap. Dan saya juga akan menunjukkan kepada teman-teman bukti peninggalan makam kuno, termasuk bawaan makam. Setiap pemakaman itu dibekali atau bekal makam. Ini adalah bekal makam kuno, teman-teman, seperti tumbak-tumbak. Kenapa saya bisa menyimpulkan ini adalah bekal makam kuno? Karena saya sering dan saya membuktikan dengan mata kepala saya sendiri. Saya sering menggali peradaban dulu, termasuk makam kuno, dan isinya beberapa artefak-artefak yang bisa menjadi bukti untuk menyimpulkan sesuatu dengan fakta dan bukti yang nyata ini. Dan ini termasuk bawaan makam kuno, teman-teman. Ini bisa dikatakan kalau sekarang itu Semar Pleret. Nah, kalau difilosofikan, ini adalah sebuah bekal makam kuno. Ini seperti tenger atau patokan, seperti itu, teman-teman. Nah, bekal kubur seperti ini difungsikan karena apa? Dulunya diyakini bahwasanya sesuatu besi aji yang dibentuk sedemikian rupa, sesuatu benda ini akan memunculkan suatu energi yang bisa memancarkan suatu cahaya, teman-teman. Itu filosofi dari zaman dulu. Seperti ini. Ini seperti kembang kantil tapi besi aji. Dan ini seperti tumbak tapi kecil ukurannya, satu jari nggak ada. Dan ini seperti cucuk konde, tapi padahal ini bukan cucuk konde, ini memang ditempatkan di sisi kepala yang dimakamkan. Seperti itu, teman-teman. Dan ini pun termasuk jenis bawaan kubur, seperti tumbak-tumbak kecil seperti ini, seperti anak panah, mata panah. Ini seperti mata panah semua ini, teman-teman. Tapi memang bisa dikatakan ini adalah mata panah,
tapi kita temukan ini di dalam kubur. Mungkin dalam analisa saya ini adalah senjata atau benda yang selalu dibawa oleh orang yang meninggal itu. Jadi dibawa sampai mati, teman-teman. Seperti ini. Ini adalah pecok tapi ukuran kecil. Nah, ini bukan termasuk alat, ini berarti termasuk bisa dikatakan jimat. Nah, seperti ini. Mungkin sedikit dari pemahaman saya bisa menjadikan suatu inspirasi atau menambah menambah wawasan kepada teman-teman. Dan bisa ditambahkan bila mana ada pendapat teman-teman yang lebih bisa meyakinkan, bisa ditulis di kolom komentar. Dan kita akan melanjutkan untuk pemahaman tentang pedang dan golok, teman-teman. Ini adalah pedang Portugis dan juga pedang Belanda, era Belanda, era Portugis, teman-teman. Dan ini ada ornamennya di sini tapi tidak terbentuk. Mungkin ini adalah sebuah tahun, tapi belum terlihat. Kalau tidak dicuci tidak terlihat, teman-teman. Dan ini adalah pedang Belanda, era Belanda. Yang ini. Kenapa bisa menyimpulkan Belanda dan Portugis? Ini Portugis karena tekuannya, pegangannya beda dengan era Belanda. Setiap era mempunyai ciri khas tersendiri, teman-teman. Dan ini adalah era kerajaan. Ini termasuk pedang dan golok. Ini termasuk pedang Khadga yang putus besinya, tapi masih bagus bilahnya. Ukurannya kurang lebih 40 cm. Dan ini juga golok yang mempunyai estimasi era Majapahitan. Ini lebih tua lagi. Bisa saya simpulkan ini Singosari karena dari besinya lebih padat dan besinya lebih tebal pipih. Ini juga pedang Khadga yang mempunyai ukuran lebih dari 60 cm, teman-teman. Kondisinya seperti itu. Dan ini termasuk jenis kalau bisa dikatakan itu toklek atau sejenis banyak angkrem. Gitu, teman-teman. Dan kita akan melanjutkan lagi. Ini temuan yang spesial. Ada beberapa kudi. Ini termasuk kudi. Nah, ini termasuk juga kudi. Nah, seperti halnya ini. Ini kudi-kudi. Kudi itu bisa dikatakan kudi itu karena bentuknya berbelok seperti keris. Dan ini termasuk jenis pusaka yang saya dapatkan lumayan bagus, teman-teman. Ini termasuk kaki nenggalo. Nah, ini termasuk kaki nenggolo. Kaki nenggolo besar banget ini. Ukurannya kurang lebih 40 cm. Besar banget. Ini kaki nanggolo. Dan ini juga termasuk kaki nanggolo, teman-teman. Ini termasuk jenis tumbak. Nah, ini biasanya dimasukkan di landean. Ini termasuk kaki nenggolo juga. Bukan putus, memang seperti ini. Ini tidak putus. Bukan trisula. Tapi kaki nenggolo ini menurut saya. Seperti tumbak. Dan ini keris Majapahitan kalau tidak salah. Oh, peralihan. Karena bentuk besinya sudah oval, teman-teman. Sudah oval. Ini peralihan Singosari Majapahit ini. Insya Allah. 0 4 6 9. Kecil sekali.
kemakan usia. Dan 1 buah jalak Singosaren, tapi dari bentuknya ini ada gerenengannya. Ini bukan termasuk betok jalak, tapi memang masuk ke keris. Oke, mungkin sedikit dari penjelasan saya tentang memahami benda-benda yang saya temukan dan yang saya dapatkan dari tim Kebun Marcuet. Mudah-mudahan menjadi sebuah manfaat dan motivasi kepada teman-teman semuanya untuk menghargai dan bisa melestarikan budaya kita sebagai orang Jawa. Layaklah kita bisa menghargai benda-benda peninggalan sejarah nenek moyang kita. Salam budaya, salam benda-benda bersejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.